Jembatan Sirayak, sebuah saksi bisu yang telah berdiri sejak awal abad ke-20, dibangun oleh kolonial Belanda antara tahun 1910 hingga 1920 sebagai jalur pengangkut hasil bumi. Dulunya, lori dan gotrok dari pabrik gula Banjardawa serta pabrik gula Sumber Harjo melintasi jembatan ini, membawa muatan tebu yang akan diolah menjadi gula, komoditas bernilai tinggi saat itu. Ia juga menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Pemalang dalam melawan penjajahan. Disinilah jejak perlawanan tertorah, dan disinilah semangat perjuangan tak pernah padam. Pada tahun 1947, jembatan ini sengaja dirusak oleh masyarakat untuk memperlambat pergerakan Belanda. Keesokan harinya, para pejuang bersiap untuk menyerang. Sayangnya, dengan persenjataan yang terbatas, para pejuang terpaksa dipukul mundur. Dan kini, kisah heroik tersebut diabadikan dalam monumen perjuangan Desa Jebet. Namun, selain sejarahnya yang begitu penting, jembatan Sirayak juga menyimpan kisah-kisah mistis. Konon, di sini kerap terlihat sosok perempuan misterius yang menampakkan diri di jembatan. Ada pula cerita tentang siluman buaya yang menghuni sungai di bawahnya. Tak sedikit kecelakaan dan peristiwa orang tenggelam yang terjadi di sekitar jembatan ini. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita belaka? Jembatan Sirayak, warisan sejarah yang penuh misteri. Mari kita telusuri lebih dalam untuk mengungkap kebenaran di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ki Joko Muda. Ki Joko, malam ini kita ada di mana, Ki? Untuk malam ini kita sedang berada di jembatan Sirayak. Nah, di sini kita akan mengulik tentang sejarah yang ada di jembatan Sirayak ini. Nah, di sini ada tugu ya. Ini tugu ini menjadi saksi bisu zaman dulu ya. Saksi Ya, Ki. Konon katanya di sini jembatan ini memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi ya, Ki ya. Karena kalau kita lihat buku sejarah, Ki, di sini tuh dulu atau tugu ini sebagai bentuk atau saksi bisu pertumpahan darah masyarakat Desa Jebet dalam melawan penjajahan Belanda ya, Ki ya. Ya, pemirsa, kita sedang melihat-lihat kondisi di jembatan Sirayak, pemirsa, seperti ini. Nah, ini tuh dulu memang sering terjadi atau sebagai tempat pertempuran ya, pemirsa ya. Konon katanya di sini ya menjadi tempat pembantaian dari orang-orang Londo, makanya di sini sampai dibangun Tugu Perjuangan Desa Jebet. Ya, terus gimana, Ki? Dan di sini saya ditemani sama Ustadz kami, ya seperti biasa. Nah, apa kabar, Ustadz? Ya, sehat. Nah, Ya, gimana, Tat? Di sini kira-kira kondisinya seperti apa ini, Tat? Ya, untuk malam ini boleh dicek terlihat baik-baik aja. Cuman energinya juga sangat besar banget untuk energinya. Kalau kita berbicara mengenai kisah sejarah di sini, Tat, gimana, Tat? Boleh, cuman agak sedikit berat ini. Oh ya, aman kan untuk malam ini, Ustadz? Kalau kita mengulik tentang ini? Kalau malam ini aman. Boleh dari sini juga, dari yang sosok-sosoknya di sini juga boleh mengizinkan. Cuman nggak boleh terlalu lama gitu. terlalu lama, Tat. Oke, Tat. Kalau gitu biar nggak lama-lama, Tat, karena kita udah diizinkan sama penunggu yang di sini, Tat. Boleh, Tat, sekiranya barangkali ada yang bisa kita panggil, Tat, dan kita panggil dulu, Tat, mediator kita. Silakan, Ki, panggil mediatornya, Ki. Selamat malam. Nah, itu Mas Dawang ya, ini dengan atas nama mediator kita. Gimana, Mas Dawang? Apa kabar, Mas? Malam Alhamdulillah ini. baik. Siap, Mas, buat malam ini, Mas? Mudah-mudahan siap, mudah-mudahan. Oke. Kita mau melakukan di mana, Tat? Di sini atau tempat lain, Tat?
halo pemirsa. Nah, katanya kata sudutnya nggak boleh di sini. Nah, karena di sini cukup terlalu energinya besar sekali. Jadi kalau posisi kita nguliknya di sini nanti agak bahaya. Nah, jadi katanya disuruh ke sana karena di sini banyak negatifnya itu bener energi negatifnya. Nah, terasa banget ya. Jadi mending kita di sebelah sana untuk kita masukin ke mediator. Ya pemirsa, kita sementara sudah pindah tempat dulu ya, tapi nggak jauh pemirsa. Ini cuma berjarak sekitar 50 meter dari jembatan Cirayak karena untuk keamanan dan kebetulan di situ untuk lalu lintas juga. Jadi kita coba mencari tempat yang lebih aman ya buat proses pemasukan ke mediator kita. Oh ya, Ted, bisa dijelaskan kalau posisi penunggu yang di sini di sebelah mana aja, Ted? Yang di jembatan. Yang di jembatan. Ada apa aja nih, Ted, di sini, Ted? Boleh dijelaskan dulu, Ted, ke pemirsa, Ted. Sosoknya ya, ada yang sosoknya perempuan juga ya, yang sosoknya dari Belanda juga ada, yang badannya tinggi besar juga ada, hitam ya juga ada, dan ada sosoknya yang buaya juga ada ya, silumannya juga ada. Buaya warna apa buayanya? Buayanya warna putih. Putih. Kalau tadi itu, kalau yang di jembatan kira-kira ada sosok apa, Ted? Kalau yang di jembatannya ya, Ted? Jembatan. Kalau di jembatannya ada sosok perempuannya itu. Perempuan ya. Kalau untuk yang buaya ada di mana itu, tepatnya? Buaya di Jembatan. Di bawah ya. Kalinya tapi yang di sebelah juga. Oh, yang di sungai ya. Itu ada air terjun ya, Ted ya, di situ ya. Berarti di sekitar air terjun itu memang ditunggu oleh sesosok buaya ya, Ted ya. Pemirsa, mohon maaf ya apabila terdapat suara-suara gangguan karena memang kita sedang di pinggir jalan pemirsa. Ya, ini sini ya, karena itu lokasinya memang jalan raya pemirsa ya. Sangat sering dilalui. Oke, Ted, silakan, Ted. Ya pemirsa, kita sedang proses memasukkan penunggu jembatan Cirayak ke dalam mediator kita. Semoga seluruh acara malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang bersifat ya mungkin pengetahuan kita tentang jembatan Cirayak ini. Mungkin kita bisa mendapatkan informasi tentang sejarah dari jembatan Cirayak ini. Dan mungkin ada hal-hal lain yang di luar ini ya, pengetahuan masyarakat umum atau hal-hal lain yang bersifat ya pemirsa, ini mediator kami sudah dimasukkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sosoknya perempuan ini. Ini sosok, ini yang masuk di sini, ini yang sosok perempuan pemirsa. Nah, ini tangannya kesakitan ini pemirsa ya. Ada yang bawa HP. Nah, ini tangannya kesakitan dia pemirsa ya. Nah, assalamualaikum. 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 Dengan siapa ini namanya? Kenapa ini tangannya? Dia nggak mau berbicara pemirsa ya. Nah, dia tangannya kesakitan ini ya. Nah, ini di sini juga ya. Ini Joko mungkin merasakan energinya luar biasa ya. Nah, ini kesakitan ini ya. Ini yang saya rasakan juga di sini nih ya. Nah, ini kayak mau patah. Ini mau patah dan terluka berat ini ya. Nah, kayak mau putus di sini ya. Nah, kenapa? Sakit. Siapa ini yang iniin? Yang ini tangannya siapa? Terjadi apa tadinya? Boleh dijelaskan? Tipe ya. Jatuh, katanya jatuh pemirsa dia. Jatuh di mana? Di jembatan. Jatuh di jembatan. Lagi lewat atau bagaimana tadinya awalnya? Lagi lewat. Naik motor. Oh, naik motor. Nah, jadi dia tadinya naik motor pemirsa ya dari arah sana ya. Nah, ke atas terus dia kepleset, dia jatuh dari jembatan itu. Nah, ini tangannya sakit dia. Nah, terus mananya lagi yang sakit selain tangan? Tangan itu.
Oh, tangannya doang yang sakit. Gimana? Sudah berapa lama ada di sini? Sudah berapa lama ada di sini? Puluhan tahun ya. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Puluhan tahun pemirsa. Bagaimana di sini? Apakah merasa senang berada di sini atau bagaimana? Nggak senang. Kenapa itu? Ada yang jahil. Ada yang jahil. Oh, ada yang jahil pemirsa. Siapa yang jahil? Siapa dat? Tinggi besar ya. Yang tinggi besar. Itu siapa itu? Yang tinggi besar itu siapa? Oh, yang tinggi besar yang berada di situ ya. Oh, iya. Itu sebagai siapa itu yang tinggi besar? Itu- Pemimpinnya? Raja? Oh, raja. Raja di sini ya? Katanya raja pemirsa. Nah, dia di sini tuh nggak betah. Nah, nggak betahnya karena ada yang jahil di sini itu yang seperti raja itu yang di situ. Nah, yang di tempat pembantian itu. Yang di tempat pembantian ya zaman dulu. Dulu tahu sejarahnya tempat ini? Enggak? Nggak tahu. Oh ya. Kalau boleh tahu umur kamu masih berapa? Masih muda. Masih muda ya. Ya masih muda pemirsa yang saya lihat. Nah, Tua. tua atau muda? Remaja. Remaja ya? Nah, masih Oh, remaja, remaja. dia masih muda. Sekiranya dia umur 20 tahunan lebih nih ya. Selain sosok yang tadi pemimpin, ada apa lagi di sini? Oh iya. Ada sosok apa lagi? Ulo. Ular, ada ular. Kalau ular di sebelah mana ular? Oh, jembatan. Apakah Oh, mereka suka jembatan. mengganggu? Oh, suka mengganggu. Kenapa kok suka mengganggu? Kenapa dat? Boleh Boleh dijelaskan? dijelaskan? Kenapa tadi? Dari itunya ya, yang ada yang sosoknya perempuan itu. Jadi sering ada kesalahan itu karena itu yang perempuan itu. Apakah katanya di sini sering menampakkan ya? Sering nampakan ya yang perempuan itu. Ya pemirsa, kalau kita lihat di sosial media juga di sini sering terjadi penampakan ya, penampakan perempuan. Kalau misalnya kita lewat di sini tengah malam dan sendirian tuh biasanya sering banget tuh viral di sosial media, di Facebook, di lain sebagainya. Nanti coba kita cari videonya ya, barangkali ketemu. Itu sangat sering terjadi penampakan di sini. Nah itu katanya itu sosok perempuan yang ada di sini. Ya, Tat. Ini kita lagi proses netralisir dulu pemirsa. Sepertinya tadi kita tidak cukup mendapatkan informasi hanya sedikit berkaitan dengan tempat ini. Mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya, barangkali ada sosok yang lebih bisa kita ajak komunikasi. Ya pemirsa, kita lanjut lagi untuk pemasukan aura yang kedua. Silakan kita coba proses lagi. Semoga kali ini kita bisa mendapatkan informasi tentang jembatan ini, karena yang tadi memang bisa kita katakan sebagai pendatang ya, pendatang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pemirsa, di sini memang auranya sangat besar ya pemirsa ya. Suasananya itu sungguh ya mencengkam di sini tuh pemirsa. Jadi kalau bisa, kalau kita lewat ke sini ya diusahakan jangan sendirian ya pemirsa ya. Dan jangan tengah malam. Ya oke pemirsa, ini sudah masuk lagi pemirsa. Assalamualaikum. Kita lihat siapa yang datang. Mbak. Mbak. Ngurane Mbak ya, ngarane undang sampean Mbak. Assalamualaikum.
Boleh tahu Mbak tentang sejarah di sini Mbak? Zaman dulu, boleh tahu Mbak? Maaf Mbak, niki sinten nggih Mbak? Asmanipun sinten Mbak? Siapa namanya Mbak? Assalamualaikum Mbak. Pengen ngerti Mbak. Pengen ngerti Mbak? Ampura ya Mbak, habis undang-undang Mbak. Jadi yang ini sosok yang kedua ini nggak bisa diajak komunikasi pemirsa ya. Nah, jadi dia masuk cuma bilang mau ngapain kesini gitu. Nah, nggak bisa diajak berbicara. Nah, jadi terpaksa ditarik aja, dibuang pemirsa. Ya, pemirsa yang kedua masih kita belum dapat ya pemirsa, belum bisa diajak komunikasi. Langsung tahu. Apa? Nyambut gawe nang kono kowe. Jadi pemirsa ini yang nggak bisa dipanggil, katanya dia. Monggo, para bapak. Yuk. Jadi dia yang ini pemirsa ya, yang katanya orang seperti anak kerja di sini nih Ted. Nah, jadi dia bukan ini, bukan kayak penghuni sini, dia yang kerja di sini terus tinggal di sini Ted. Nah, kecelakaan di sini, begitu kerja di sini terus tinggal lah, akhirnya makanya dia nggak bisa diajak komunikasi berbicara begitu pemirsa ya. Oke, coba nanti ini kita akan ganti mediator Ted. Iya, Ganti mediator ya. Silakan Ted, langsung Ted. Kita kasih poin Ted. Ya pemirsa, kita langsung coba ke Ki Joko Muda. Semoga kali ini kita mendapatkan energi yang cukup besar ya pemirsa ya. Dan kita mendapatkan banyak informasi pemirsa tentang tempat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tetap tonton channel YouTube Ki Joko Muda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, Mbak. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak. Ganggu, Mbak. Sinten iki, Mbak? Amit, Mbak. Orang ngerti aku. Orang ngerti aku. Aku sing duwe wilayah kene. Sing sopan dari ngundang. Ya, assalamualaikum Mbak. Sing sopan dari ngundang. Kate ngendi kono? Ada Mbak, Pasari Mbak. Permisi. Ya Mbak. Permisi Beset. Ngerti? Arep takon apa? Mbak, niki, Mbak. Sejarah akeh nang kene. Sejarah tentang jembatan Sirayah, Mbak. Sejarah akeh padha kurang ajar mbiyen ya. Padha kurang ajar, kejem. Akeh sing kejem. Oke, Mbak. Ini kan lari-lari saniki kan boten apa sejarah, Mbak. Iki kula pengen ngertos sejarahnya jembatan Sirayah itu kados napa. Katanya dulu niku tempat pembantaian Londong ya, Mbak. Iya. Mbak niku wonten tugu niku sebagai apa itu, Mbak? Tuku sebagai perjuangan. Aku menderek nekae kuwi berat.
Berarti pripun, Mbah? Itu perjuangan apa nih, Mbah? Berat. Ada peristiwa apa, Mbah? Mbah? Podo ape sing ngerayan nang kono ngrebut. Merebut apa, Mbah? Wilayah. Wilayah. Terus nek masalah jembatan niku pripun, Mbah? Jembatan Sirayak. Jembatan ya ora apa-apa sebenarnya podo hati-hati lewat ning kene. Nggih. Soale mung ora siji tok. Dadi ojo ngarani sing duwe wilayah sing sembrono ya. Nggih, Mbah. Ono sing sosok wong wadon ya ono. Sing wong lanang. Nggih. Termasuk sing boyone napa ya ono. Ulane juga ya ono. Nggih, Mbah. Mari. Nggih. Sing sopan maring lewat. Assalamualaikum. Ben podo ngerti ben kodo semengker kadang kae sliwer-sliwer. Apa maning sing wadon kae sliwer-sliwer terus ngalor ngidul ngerti. Nggih, Mbah. Ngerti. Terus Tolong sampean sing ngerti ya tungokne. Tungokne sing nang kene sing terjadi sing kodo melasne nabrak kodo rupuh. Bawa parking lah bungokan kabeh. Tungokne melas kae. Parking lah bungokan kabeh. Kabeh sing nang ngono, kabeh sing nang sing sosok sing kabeh sing perjuangane melawan Belanda kabeh tak bungokan kabeh. Nombrone Pak ya. Iya tungokne sampean ya Allah. Melas biyen perjuangannya bener-bener Melawan Belanda. sing wadon. pemirsa Ki Joko, mohon maaf karena tadi ternyata HP-nya ke pause ya, stop, jadi videonya tidak komplit. Tapi tadi dari hasil dari penelusuran kita setelah mediator kita Ki Joko kemasukan penunggu di sini, kita mendapatkan banyak hal pemirsa, apalagi berkaitan dengan kecelakaan yang ada di sini pemirsa. Jadi memang di jembatan ini sering sekali terjadi kecelakaan pemirsa, kecelakaan lalu lintas pemirsa. Itu tidak disebabkan karena penunggu di sini pemirsa. Dari penuturan Mbah Penunggu tadi itu menjelaskan bahwa seluruh kecelakaan di situ murni hasil kelalaian dari pengendara itu sendiri, maupun orang-orang yang tenggelam di sungai itu ya murni dari kelalaian mereka, segitu pemirsa. Nah jadi kalau kita lihat pemirsa di sini lokasinya itu memang jalannya pemirsa itu cukup panjang ya, lurus dan panjang, itu sekitar 100 meter lebih itu ada pemirsa. Jadi sebagai pengendara motor apalagi kondisi sepi itu kita sangat tergoda ya pemirsa untuk ngebut. Nah tapi pemirsa di depan sana itu setelah jembatan itu langsung tikungan tajam pemirsa. Nah itulah yang menjadikan jembatan ini itu rawan kecelakaan lalu lintas pemirsa. Jadi pesan dari penunggu tadi yang kita panggil itu, beliau adalah sosok tetua di sini pemirsa. Jadi di sekitar sini katanya ada padepokan atau tempat persinggahan beberapa makhluk itu. Nah tadi si mbahnya itu adalah tetua di sini dan beliau itu sebagai penyeimbang di sini pemirsa. Jadi beliau itu memiliki aura atau energi yang positif dan mau sharing kepada kita dan mau menjelaskan, dan bahkan beliau meminta kepada kita untuk mendoakan korban-korban kecelakaan yang ada di sini karena mereka itu sangat kasihan, tiap hari menangis pemirsa. Itu pemirsa. Terus pemirsa tadi juga coba dilihat oleh Ustadz kita langsung, karena katanya sudah tidak memungkinkan ya kita untuk memasukkan ke mediator lagi karena faktor energi dari mediator kita itu sudah terserap lumayan besar. Makanya tadi Ustadz coba untuk menerawang kira-kira di sini tuh ada apa aja pemirsa, begitu. Jadi pemirsa tadi kita sudah menelisik sedikit tentang sejarah dari jembatan Sirayak ini yang penuh dengan pertumpahan darah pemirsa. Nah jadi di sini tuh katanya zaman dulu itu sekitar 5 cm, sekitar 5 meter geser ke kanan itu di sana ada air PDAM. Nah awal mula jembatan Sirayak itu ada di sana pemirsa, 5 meter sebelah kanan ya pemirsa, sebelah sini pemirsa. Nah sekitar di sini itu jembatan aslinya itu ada di sini pemirsa.
Nah, jembatan asli Sirayak itu dibangun langsung oleh warga setempat pemirsa sebagai jalur lalu lintas di sini. Tapi pada zaman dahulu itu jalur yang digunakan atau jembatan yang dibangun oleh warga itu digunakan oleh bangsa Belanda untuk mengangkut hasil bumi pemirsa. Untuk mengangkut hasil buminya. Jadi warga setempat merasa tidak rela gitu ya, tidak rela apabila jembatan yang mereka bangun itu dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengangkut hasil bumi. Oleh karena itu, pada zaman dulu itu pernah terjadi peperangan pemirsa di sini. Ceritanya itu warga setempat itu sengaja merusak jembatan ini dan warga setempat itu istilahnya itu mengepung ya. Mengepung Belanda ketika mereka sedang mau lewat, mereka kepung dan disitulah terjadi pertumpahan darah pemirsa yang akhirnya di sebelah kanan saya itu dibangunlah monumen perjuangan Desa Jebet. Jadi seperti itu ya pemirsa ya, kalau penelitikan secara gaibnya itu seperti itu sejarah dari Desa Sirayak ini pemirsa. Oke pemirsa, terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan YouTube channel Ki Joko Muda. Ya, ini sepertinya Ki Joko sudah recovery kembali ya. Gimana Ki? Untuk malam ini kesan pesannya bagaimana? Gimana perasaannya tuh kayak gimana Ki? Untuk malam ini, nah pesan-pesannya, nah sebelum kita akhiri, kita akan kirim doa buat yang pernah terjadi kecelakaan di sini, seperti yang laki-laki, perempuan semua yang ada di sini, seperti kayak zaman dulu. Nah itu minta didoain ya. Nah, berarti langsung real ya, minta didoain langsung ya. Nah di sini nggak ada rekayasa ya. Nah di sini nggak ada settingan ya di Ki Joko Muda ya. Boleh Dut, langsung Dut sana ke teman-teman Dut. Nah, ayo pemirsa kita ikutin terlebih dahulu ya. Ya pemirsa, setelah ini kita akan memanjatkan doa untuk korban kecelakaan yang ada di sini pemirsa. Karena tadi memang kita mendapatkan pesan bahwa kita diminta untuk mendoakan yang ada di sini, karena memang korban yang ada di sini kondisinya sangat mengenaskan ya pemirsa. Seperti yang kita lihat di tayangan pertama kita bahwa ada sosok perempuan itu merasa kesakitan di tangan kanan atau kiri tadi ya. Tangannya kesakitan karena jatuh dari sini pemirsa. Kemudian memang di sini konon katanya memang sering terjadi penampakan pemirsa, dan setelah dicek memang itu benar adanya. Sering sekali sosok perempuan itu menampakkan wujudnya, dan ada sosok laki-laki yang menampakkan wujudnya juga pemirsa. Dan itu seringkali ya sebenarnya tidak mengganggu pemirsa, mereka cuma lewat saja. Ini pemirsa, kita sedang melakukan memanjatkan doa pemirsa. Semoga depannya di sekitar sini tidak ada lagi korban-korban atas kelalaian mereka sendiri ya. Ini kita sedang berada di titik perjuangan desa. Ini sangat monumental pemirsa ya. Oke pemirsa, terima kasih kepada seluruh pemirsa Ki Joko Muda yang sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa juga bantu kami dengan subscribe pemirsa. Kalau boleh minta tolong juga bisa share juga ke teman-teman yang lain, supaya kita makin bersemangat dalam membuat konten-konten petualangan spiritual kami pemirsa. Oke pemirsa, sampai jumpa kembali di tayangan berikutnya, di video berikutnya. Terima kasih pada seluruh pemirsa yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tonton YouTube Ki Joko Muda.